Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NIM 22TI064, kelas TIB semester 7, mata kuliah Forensik Digital. Jadi di sini saya akan membuat video dari pertemuan 1 sampai 7. Jadi yang pertama, pengertian dan konsep forensik digital. Latar belakang, forensik digital muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan cyber di era teknologi modern. Tujuannya untuk membantu menemukan bukti digital dari komputer, ponsel, dan jaringan untuk mengungkapkan pelaku kejahatan. Apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital dari perangkat elektronik. Tujuannya untuk mengungkapkan pelaku kejahatan digital, menjaga integritas bukti, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Sejarah forensik digital. Pada tahun 1980-an, forensik komputer digunakan oleh aparat hukum untuk memeriksa bukti dari komputer. Pada tahun 1990-an, internet muncul. Kejahatan cyber meningkat. Selanjutnya FBI bentukkan. Pada tahun 2000-an, forensik digital berkembang pesat, muncul berbagai perangkat lunak, contohnya EnCase, FTK, dan autopsi. Yang keempat, pada tahun sekarang ini fokus pada mobile, cloud network, dan IoT forensik. Konsep dasar, identifikasi, preservasi, analisis, dokumentasi, dan presentasi. Prinsip dasar, keaslian. Bukti harus asli dan dapat diverifikasi. Yang kedua, integritas. Data tidak boleh diubah dalam proses. Ketiga, reliabilitas. Proses dapat diuji ulang dengan hasil yang sama. Keempat, kredibilitas. Hasil analisis harus dipercaya secara ilmiah dan hukum. Kesimpulan, forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah tanpa mengubah keasliannya. Menjunjung keaslian, integritas, dan reliabilitas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital. Lebih dari 859.000 laporan kejahatan cyber ke FBI Internet Crime Complaint Center pada tahun 2024 dengan kerugian melebihi 16 miliar dolar. Selanjutnya, yaitu ada 4,45 juta dolar. IBM melaporkan biaya rata-rata kebocoran data pada tahun 2023. Per detiknya yaitu 39 serangan cyber terjadi pada tahun 2023 atau lebih dari 2.200 serangan per hari. Main topics. Pertama, media barang bukti. Apa itu media barang bukti digital? Media barang bukti digital adalah perangkat atau media penyimpanan yang mengandung informasi digital yang relevan dengan penyidikan, mencakup hardware, software, dan data. Karakteristik barang bukti digital, yaitu mudah dimodifikasi, mudah disalin, mudah rusak, bergantung pada teknologi, dan melintasi batas. Yang kedua, prosedur penanganan barang bukti digital. Penanganan forensika digital. Forensik digital. Yaitu penanganan awal di lokasi TKP, penanganan laporan, penanganan laboratorium, dan presenting. Penanganan awal di lokasi TKP, yaitu persiapan, preserving, collecting, confirming, dan identifying.
yaitu identifikasi. Penanganan di laboratorium. Administrasi, penerimaan, analyzing, investigator, dan recording. Penanganan laporan. Laporan setelah bukti digital diperoleh dari pemeriksaan dan analisis. Data tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Selanjutnya, pembungkusan dan penyegalan. Pembungkusan dan penyegalan barang bukti hasil analisis digital forensik untuk diserahkan ke lembaga pengirim. Selanjutnya, administrasi penyerahan laporan. Laporan hasil pemeriksaan dan barang bukti elektronik diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirim. Selanjutnya, presenting, yaitu kegiatan penyidik mempresentasikan hasil temuan kepada pihak berwenang atau pengadilan, biasanya oleh ahli forensik, untuk menjelaskan data kompleks agar mendukung proses penyidikan dan penentuan tersangka. Baik, selanjutnya yaitu software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa bukti digital. EnCase Forensik. EnCase adalah salah satu software forensik paling populer yang dikembangkan oleh Widens Software. Fitur utama dari EnCase Forensik yaitu analisis mendalam terhadap file sistem, dokumen, dan artefak pengguna. Kelebihan dari EnCase Forensik adalah fitur analisis mendalam termasuk timeline, hash analysis, dan email parsing. Selanjutnya, FTK Forensic Toolkit adalah software forensik komputer berbasis GUI Graphical User Interface yang membantu penyidik dalam melakukan akuisisi atau pengambilan data secara forensik tanpa mengubah data asli. Fitur utama dari FTK yaitu analisis email, registry, dan file system Windows. Kelebihannya yaitu proses cepat dan efisien berkat index-based searching. Autopsi. Autopsi adalah perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk menganalisis bukti digital seperti hard drive, flash disk, dan lain-lain. Fitur utama dari autopsi yaitu analisis sistem file, pemulihan file yang dihapus, analisis web history, email, dan metadata file. Kelebihan dari autopsi gratis dan open source. XWise Forensic adalah perangkat lunak forensik digital profesional yang digunakan untuk menganalisis, memulihkan, dan memverifikasi bukti digital dari berbagai media penyimpanan seperti hard drive, SSD, USB flash, kartu memori, dan lain-lain. Fitur utamanya yaitu analisis artefak sistem operasi. Kelebihan dari XWise Forensic adalah cepat dan efisien, ringan, dan lain-lain. WirasHub adalah perangkat lunak analisis jaringan Network Protocol Analyzer yang digunakan untuk memantau, menangkap, dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan komputer secara real-time. Fitur utamanya yaitu menangkap dan menganalisis paket data jaringan. Kelebihannya gratis dan open source, tanpa lisensi berbayar. Magnet Axion adalah perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dari berbagai sumber seperti komputer, smartphone, calls, dan lain-lain. Fitur utamanya yaitu pemulihan data dari perangkat mobile, Android atau iOS. Kelebihannya, fitur visualisasi kuat, timeline, grafik hubungan, dan peta lokasi. Kesimpulan, software forensik digital memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkap kejahatan cyber melalui proses analisis bukti digital yang akurat dan sah secara hukum. Beberapa software populer yang sering digunakan antara lain EnCase, FTK, Autopsi, XWise,
hard, dan magnet axiom. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, baik dari sisi kemampuan teknis, efisiensi, maupun keabsahan hasil analisisnya. Dengan pemilihan software yang tepat, proses penyidikan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan menjaga integritas data bukti digital. Oleh karena selanjutnya, kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Bukti dalam forensik digital, electronic evidence. Bukti digital adalah informasi yang ada dalam format elektronik yang dapat digunakan di pengadilan. Fokusnya pada konten data itu sendiri, email, gambar, dan lain-lain. Digital evidence, bukti digital. Bukti elektronik adalah sumber fisik atau format penyimpanan di mana data digital disimpan atau dikirimkan. Fokusnya perangkat keras untuk atau media penyimpanan yang menyimpan data digital seperti hard drive, ponsel pintar, kartu memori, atau server. Contohnya komputer, ponsel, flash disk, atau CD dan lainnya. Syarat bukti yang sah di Indonesia. Syarat formil. Syarat formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur hukum dalam memperoleh, menyimpan, dan menghadirkan barang bukti. Yang kedua, syarat material adalah isi atau substansi dari bukti itu sendiri, yaitu apakah bukti tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa. Kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Yang pertama, autentik atau keaslian. Yang kedua, integritas atau keutuhan data. Yang ketiga, relevansi atau keterkaitan dengan barang. Yang keempat, legalitas. Legalitas perolehan. Diperoleh secara sah. Yang kelima, rantai penguasaan bukti. Yang keenam, dapat diverifikasi. Yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Contohnya, analisis dilakukan menggunakan perangkat forensik bersertifikat. Ahli forensik memberikan keterangan di bawah sumpah dan pengadilan. Contoh barang bukti yang sah, rekaman gambar atau video atau screenshot media sosial, atau log transaksi digital atau transfer online. Kesimpulan, barang bukti yang sah di mata hukum termasuk bukti elektronik dalam forensik digital harus memenuhi dua aspek utama, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil menekankan pada keabsahan proses perolehan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan syarat material menilai isi bukti apakah relevan dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap perkara yang diperiksa. Selain itu, bukti juga harus memenuhi kriteria autentik, integritas, relevansi, legalitas, serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, yang memiliki nilai pembuktian kuat dan pembuktian kuat di pengadilan dan mendukung tegaknya keadilan. Baik, selanjutnya menemukan barang bukti digital di media sosial. Apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital adalah setiap informasi yang tersimpan atau dikirim dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Menurut National Institute of Standard and Technology, barang bukti digital mencakup semua data yang dihasilkan, disimpan, atau dikirim melalui perangkat digital dan dapat digunakan dalam proses hukum. Jenis-jenis barang digital. Pertama, perangkat komputer. Kedua, perangkat mobile. Ketiga, penyimpanan eksternal. Keempat, jaringan dan cloud storage. Yang keempat, media sosial dan aplikasi. Selanjutnya, proses penemuan barang bukti digital. Yang pertama adalah identifikasi. Kedua, pengamanan. Yang ketiga, pengumpulan. Keempat, analisis. Dan yang kelima, pelaporan.
Teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama alat. Encase forensik, FTK forensik, autopsi, dan the self-care. Yang keempat celebrate. Dan keempat wersa. Dan kelima wersa. Yang kedua teknik, yaitu keyword searching atau pencarian kata kunci. Kedua, data sampling atau pemulihan dari sisa data. Yang ketiga, timeline analisis garis waktu. Dan yang keempat, file recovery, yaitu pemulihan file. Dan metadata analisis, network forensik, teknik quiz forensik sejaringan. Selanjutnya analisis memori atau RAM dan hashing and verification. Tantangan dalam menemukan barang bukti digital. Dalam proses menemukan barang bukti digital, penyidik forensik sering menghadapi berbagai tantangan teknis, hukum, maupun etika yang dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami dan diantisipasi dengan prosedur serta teknologi yang tepat agar hasil investigasi tetap valid dan sah secara hukum. Yang pertama, enkripsi dan password protection. Yang kedua, volume data yang besar. Yang ketiga, cloud storage dan data terdistribusi. Yang keempat, volatilitas data. Yang kelima, masalah legal dan privasi. Kesimpulan, menemukan barang bukti digital merupakan proses krusial dalam forensik digital yang membutuhkan keahlian teknis, ketelitian, serta pemahaman hukum. Barang bukti digital dapat ditemukan di berbagai media seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Proses pencariannya meliputi terhadap identifikasi, pengamanan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Penggunaan alat forensik yang tepat seperti ENCASE, FTK, dan autopsi sangat membantu dalam menjaga keaslian bukti. Namun, berbagai tantangan seperti enkripsi data besar dan aspek hukum harus dihadapi dengan bijak dan profesional. Lab forensik digital. Pengertian lab forensik digital adalah fasilitas teknis yang dirancang khusus untuk melaksanakan seluruh proses investigasi bukti digital secara aman, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan lab forensik digital yaitu menyediakan tempat yang aman dan terkontrol untuk menganalisis bukti digital, menjamin integritas dan keaslian bukti digital selama proses pemeriksaan, dan lain-lain. Fasilitas fisik, yaitu berupa ruang bukti, ruang analisis, ruang server atau penyimpanan data, dan ruang pelatihan atau edukasi. SDM laboratorium, jabatan, kepala laboratorium, analisis forensik digital, teknisi lab, dan petugas keamanan bukti. Peralatan atau hardware, forensik workstation, read blocker, disk duplikator, mobile forensic kit, server NAS atau SAN, UPS, dan power backup, dan keamanan fisik CCTV. Selanjutnya perangkat lunak atau software seperti ENCASE forensik atau FTK. Selanjutnya autopsi, Celebrate, Websart, XWise, dan hash generator dan verification tools. SOP laboratorium. Penerimaan bukti. Bukti diserahkan ke petugas dengan formulir chain of custody. Setiap item diberi label unik, nomor kasus, dan dicatat dalam log sistem, dan lain-lain. Keamanan dan etika laboratorium. Keamanan fisik seperti kontrol akses biometrik, kamera pengawas, log aktivitas pengunjung. Selanjutnya keamanan digital seperti enkripsi,
firewall. Selanjutnya, integritas data. Tidak boleh mengubah bukti asli. Dan kerahasiaan. Hasil investigasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Yang terakhir, audit internal. Setiap proses harus terdokumentasi dan siap diaudit kapanpun. Kesimpulan, laboratorium forensik digital merupakan tulang punggung investigasi bukti elektronik, baik di lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, maupun dunia pendidikan. Kualitas lab diukur bukan dari peralatan semata, melainkan dari prosedur, integritas, dan kompetensi SDM-nya. Lab yang memenuhi standar internasional memastikan bahwa bukti digital dapat diterima secara sah dan dipercaya di pengadilan. Baik, selanjutnya, kode etik investigator forensik digital. Apa itu investigator forensik digital? Adalah profesional yang memiliki keahlian dalam menemukan bukti digital, menganalisis data digital, memelihara integritas bukti, dan membantu proses hukum menggunakan perangkat lunak forensik seperti TK, autopsi, dan NPS. Peran dan tanggung jawab investigator. Yang pertama itu mengidentifikasi bukti digital, seperti mencari, menemukan, dan mengidentifikasi. Yang kedua, preservasi dan pengamanan data, yaitu memastikan integritas dan keaslian data dengan melakukan preservasi dan pengamanan yang tepat. Yang ketiga, analisis dan interpretasi, yaitu menganalisis bukti digital untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting yang mendukung kasus. Yang keempat, dokumentasi proses, yaitu mencatat setiap langkah dalam proses investigasi secara detail dan sistematis. Yang kelima, pelaporan hasil, menyusun laporan investigasi yang jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pihak terkait. Prinsip etika forensik digital. Integritas, keadilan, akuntabilitas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme. Kode etik internasional, Code of Ethics, melindungi masyarakat dan infrastruktur. Code of Professional Ethics, menjaga kerahasiaan informasi. Code of Ethics, ACM, menghormati privasi dan hak manusia. Tantangan etika di era digital, yaitu data privasi, menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Perbedaan yurisdiksi hukum, aturan berbeda antar negara. Tekanan eksternal, mempertahankan objektivitas, dan teknologi baru, deepfake and enkripsi kuat. Contoh pelanggaran etika dan dampaknya. Contoh pelanggaran, membocorkan hasil penyelidikan pada media. Dampak yang ditimbulkan, bukti dinyatakan tidak sah di pengadilan. Kesimpulan, kode etik adalah panduan moral dan profesional yang wajib diterapkan. Integritas, objektivitas, dan keadilan adalah fondasi utama profesi ini. Etika melindungi investigator dari pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Dan tantangan teknologi modern membutuhkan pemahaman etika yang kuat.